Selamat datang di channel Ayo Pintar. Kali ini kita akan bahas 3 butir soal IPA, ya, khusus untuk membantu latihan adik-adik SMP yang akan ikut KSN bidang studi IPA. Baik, sebelum itu kita perlihatkan dulu ini soal-soal yang akan kita bahas. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Oke, nomor 1 ya. Perhatikan tabel pengukuran variabel pencemaran air di bawah ini. Sungai 1, 2, 3, 4. BOD dalam ppm 8, 11, 14, 10, dan DO ada COD juga, sedemikian ya. Pertanyaannya adalah sungai yang mengalami pencemaran paling berat adalah. Baik, kita harus tahu dulu apa itu BOD. BOD itu Bio Oxygen Demand ya. BOD Bio Oxygen Demand. Itu adalah ukuran jumlah oksigen yang dikonsumsi oleh mikroorganisme. Air tercemar, BOD-nya tinggi, ya. Maksudnya BOD tinggi itu mikroorganismenya pastilah banyak karena oksigen yang dibutuhkan besar, tinggi, ya kan? Sekali lagi, BOD itu bukan jumlah organisme dalam air ya, bukan ya. Tapi BOD adalah jumlah oksigen yang dikonsumsi oleh mikroorganisme air. Oke, baik. Kita lanjutkan. DO. DO itu adalah dissolved oksigen. Apa itu? Oksigen yang terlarut. Nah, oksigen yang ada dalam air. Jadi kalau oksigennya banyak, pasti air itu baik, sehat, ya kan? Nah, kemudian apa itu COD? COD itu chemical oxygen demand. Chemical oxygen demand itu ya adanya zat kimia di dalam air, otomatis dia menggunakan oksigen untuk peristiwa oksidasi, ya kan? Untuk peristiwa apa namanya oksidasi yang lain lah, seperti oksidasi bakteri, oksidasi logam-logam berat, dan zat kimia beracun yang lainnya. Jadi tentu saja kalau COD tinggi atau air dikatakan tercemar, ini COD-nya tinggi, ya. Jadi kalau air yang tercemar itu di antara ketiganya ini adalah BOD-nya tinggi, DO-nya rendah, COD-nya tinggi. Nah, yang mana tuh? Yang mengalami pencemaran paling berat, BOD-nya tinggi. Nah, ini 14 nomor 3. DO-nya kecil ya, pas sekali ya. COD-nya besar juga 10. Berarti jawabannya ini. Nomor 3. Oke, paham ya adik-adik ya? Nomor 3. Oke, kita jelaskan sekali lagi. Harap hati-hati bedanya. Bedanya air bersih dengan air sehat. Ya. Air bersih itu air yang tidak berlumpur. Ya. Air yang tidak berlumpur, jernih, itu bersih. Tapi air sehat adalah air yang tidak mengandung kuman, tidak mengandung zat kimia. Contoh, kalau air kopi bersih atau kotor? Air kopi itu kotor, ya kan? Kotor sebetulnya, secara fisis. Karena mengandung hitam dan banyak padatan-padatan hitam di situ. Warnanya tidak jernih lagi, sudah jelas kotor. Tapi aman diminum. Tapi bisa diminum, ya kan? Malah enak diminum. Nah, coba bayangkan air yang tampak bersih. Air yang tampak bersih. Bersih, tetapi berisi kuman. Kuman yang beracun.
Sehat tidak? Ini jelas air tidak sehat. Jadi, airnya bersih, airnya tampak jernih sekali, seperti air minuman mineral begitu, tapi isinya racun, virus, dan sebagainya. Jelas itu air tidak sehat, tapi bersih. Sedangkan air kopi kotor, ya kan? Nah ini, adik-adik, barusan cerita ringan saja bedanya air bersih dengan air sehat, karena banyak kelirumologi di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contohnya kita disuguhkan air putih, yang datang adalah air bening. Oke, baik, nomor 2. Perhatikan tabel di bawah ini, kita singkat saja. Suhu tubuh, suhu lingkungan sekitar, ada 4 hewan, suhu tubuh hewan 1, hewan 2, hewan 3, hewan 4. Dari tabel di atas, hewan yang memerlukan energi paling besar adalah suhu lingkungan 18, hewan 1 24, berarti selisihnya 6, hewan 2 21, selisihnya berapa? 3 ya. Hewan ketiga 23, selisihnya 5. Hewan 4 36, selisihnya 18. Oh, jelas hewan 4. Hewan 4 selisih suhu tubuhnya dengan suhu tubuh lingkungan paling besar. Jadi ya itu jawabannya ya. Sudah ketemu. Hewan 4. Oke, sebuah benda nomor 3 di udara beratnya 90 Newton. Kemudian, namun ditimbang dalam air beratnya menjadi 72 Newton. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan G 10 meter per sekon kuadrat, maka massa jenis benda tersebut adalah. Oke, kenapa adik-adik kira-kira ini ditimbang di udara 90, ditimbang dalam air malah 72 Newton? Itu karena ada gaya Archimedes. Gaya Archimedes arahnya ke atas ya. Kita sebut F sajalah. FA gitu ya. Sama dengan 90 Newton dikurangi 70 Newton. Berarti besarnya gaya Archimedes adalah 72 ya. 72. Berarti 18 Newton. Nah, itu. Kalau berat benda di udara 90 Newton, berarti massa bendanya berapa kalau G-nya 10 ini? Nah, sebelum ke Archimedes, kita bisa kita bahas gaya berat dulu. Gaya berat ya. Berat benda di udara 90 Newton. Maka massa benda sama dengan 9 kg. Ngerti ya, Dede ya? Karena M kali G kan? Oke, baik. Kalau gaya Archimedes sudah diketahui 18 Newton, kita pindah ke atas dulu. Sekarang kita tinggal hafal tidak rumus gaya Archimedes apa? Yaitu massa jenis D air, massa jenis air dikali G ya, dikali volume ya. Itu saja. Jadi 18 sama dengan massa jenis air 1000, ya kan? G-nya 10. Volumenya dicari dulu. Jadi volumenya berapa tuh? 18 dibagi 10.000 atau 18 dikali 10 pangkat minus 4, ya kan? Meter kubik. Nah, gitu. Pangkat minus 4. Kalau volume sudah ada, kemudian massa benda sudah ada, maka massa jenis benda kita bisa hitung. Bagi saja 9 kg dibagi dengan ini. 18 kali 10 pangkat min 4 meter kubik. Ya. Massa jenis benda. Oke. Ini hasilnya berapa ini? Massa jenis benda. 9 dibagi 18, 0,5 ya. 0,5, 10 pangkat min 4-nya naik. 10 pangkat 4 berarti 5.000 ya. Jadi 5.000 kg per meter kubik. Oke, itu jawabannya ya. Ketemu juga 5.000 kg per meter kubik. Oke, kita ambil mana nih? D ya. Oke, adik-adik.
Sampai di sini dulu pembahasan soal kita. Sampai ketemu lagi di pembahasan soal IPA yang lain. Ya, selamat belajar. Salam Ayo Pintar.